surat ini juga tidak memastikan bahwa yang bersangkutan akan hadir di persidangan, malah meminta persidangan dilakukan telekonferensi. Drama Joko Chandra kembali bergulir. Setelah sempat mengirim surat keterangan sakit dan tidak dapat menghadiri persidangan, Joko Chandra justru meminta agar persidangan digelar secara virtual. Pengacara Joko Chandra berdalih permohonan sidang melalui virtual karena faktor kesehatan. Itu karena kesehatannya beliau kan kurang baik, tapi di satu sisi majelis hakim kan memberi kesempatan terakhir kepada beliau untuk di hari ini. Jadi dengan kondisinya dia yang belum pulih, tapi kesempatan hari ini adalah kesempatan terakhir, maka dia memohon untuk dapat dilaksanakan secara telekonferensi. Hadir dalam sidang siang tadi, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Boyamin berharap keseriusan pemerintah dalam menangani kasus Joko Chandra. Hadir atau tidak hadir, surat saya hari ini adalah meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghentikan seluruh proses peninjauan kembali. Atau setidak-tidaknya setelah ini sidang selesai, nanti apapun putusan hakim, memberesin berkasnya, menutup berkasnya, kan kemudian diserahkan Ketua Pengadilan. Nah, itu saya minta kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk tidak meneruskan ke Mahkamah Agung, alias cukup diarsip saja. Itu loh. Sebelumnya Joko Chandra masuk ke Indonesia diduga pada periode Mei hingga akhir Juni lalu. Joko mencoba peruntungan baru mengurus peninjauan kembali kasusnya di pengadilan. 11 tahun silam saat baru buron, Joko pernah mengajukan PK tapi gagal. Proses pengurusan KTP elektronik Joko Chandra yang kilat pun menyita perhatian. Kasus Joko Chandra bermula saat Kejaksaan Agung menganggapnya terlibat permainan kotor mencairkan dana Bank Bali yang baru dapat suntikan BLBI. Setelah ditahan setahun, Joko Chandra bebas karena pengadilan hanya anggap kasusnya perdata. Kejagung naik banding 8 tahun berselang. Hasilnya Mahkamah Agung memutus Joko Chandra bersalah. Harus dihukum 2 tahun penjara plus kembalikan uang 500 miliar rupiah lebih. Tim Liputan iNews melaporkan. Nasabah grup Vikasa melapor ke Polda Metro Jaya atas dugaan kasus penipuan dengan total kerugian 160 miliar. Menteri BUMN Erick Thohir ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Tim Pemulihan Ekonomi COVID-19. Persiapan menghadapi Pilkada, bakal calon wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka kumpulkan koordinator relawan. Selamat sore pemirsa, Anda telah menyaksikan berita pilihan iNews Sore yang akan menemani Anda selama 2 jam ke depan bersama saya Anissa Dasuki. Dan saya Aprilia Putri. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi penggerebekan penadah emas ilegal dan kasus penipuan yang nyaris menimpa penyanyi Ashanty. Rumah Ashanty di kawasan Cinere yang dijual 35 miliar rupiah ingin dibeli pasangan dari Jember, Jawa Timur yang diduga penipu. Penangkapan penadah emas ilegal di Kelurahan Pematang Kandis Jambi oleh polisi dari Satreskrim Polres Merangin nyaris diwarnai baku hantam karena seorang warga Bangku Merangin Jambi menghalang-halangi penangkapan. Penadah emas ilegal ditangkap saat sedang mengolah emas di kediamannya. Tak mau terpancing warga yang melawan, polisi tetap membawa penampung emas ilegal ke Polres Merangin. Pelaku beserta barang bukti diantaranya emas seberat 1,3 kg, kompor gas, garam, 5 galon asam nitrat, dan peralatan lainnya dibawa ke Polres Merangin untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Merangin Jambi, Nanang Fahru Rozi, iNews melaporkan. Karena rumah yang dijuluki Istana Cinere tak ditawar oleh pembeli. Bahkan pembeli memaksa Ashanty. Setelah mencari tahu latar belakang calon pembeli, Ashanty kaget karena ini bukan penipuan pertama yang dilakukan pelaku.
Sebelumnya Palang Merah Indonesia Jember ditipu dengan memberikan sumbangan sebesar 16 miliar rupiah untuk pembangunan klinik. Dan di dalam MOU diminta rekening PMI. Nah, dari waktu dan tanggal yang dijanjikan sampai hari ini tidak ada lagi realisasi dan tidak ada lagi komunikasi dari orang tersebut. Sehingga PMI Jember sampai saat ini tidak pernah menerima bantuan itu. Kali ini pasangan penipu yang berinisial SL dan RHN mengaku warga Jakarta dan memiliki perusahaan pertambangan di Papua dan Jember. Bahkan proses seremonial dilakukan di pendopo Kabupaten Jember yang disaksikan langsung oleh Ketua PMI Provinsi Jawa Timur Bupati Jember dan Ketua PMI Jember. Karena tidak dirugikan dalam bentuk materi, kasus ini tidak dilaporkan ke polisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 2 kapal asing pencuri ikan ditenggelamkan di perairan Belawan, Sumatera Utara. Penenggelaman kapal untuk memberikan efek jerah. Merapat lebih dekat karena 2 kapal asing berbendera Malaysia ini ditenggelamkan oleh Kejaksaan Negeri Belawan. Penenggelaman dengan cara dirusak dan dibakar terlebih dahulu di kawasan Bui 1 perairan Belawan, Sumatera Utara. Kapal nelayan pelaku illegal fishing ini ditangkap oleh TNI Angkatan Laut dan PSDKP Belawan pada Februari 2020 lalu. Penenggelaman ditempuh setelah putusan hukum keluar dan bagian kapal tidak lagi dapat dimanfaatkan. Estimasi berapa menit ke 2 bulan kita sudah bisa lakukan eksekusi. Eksekusi dalam pengertian eksekusi terhadap barang buktinya. Ini yang dimulai dari kemarin di Cincang. Kemudian habis dari Cincang, kemudian kita bakar hari ini sampai dengan tenggelam. Artinya bahwa ketentuan undang-undang mengharuskan bahwa pemusnahan barang bukti itu harus barang itu tidak bisa dipakai lagi. Seorang nasabah penipuan investasi histeris saat akan menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Total korban investasi sebanyak 250 orang dengan kerugian mencapai 160 miliar rupiah. Pak, tolong kami Pak, kami ini dari jauh Pak. Uang kami habis Pak di perusahaan Vikasa Pak. Selama ini uang kami sudah habis Pak di perusahaan Vikasa Pak. Pak, tolong kami Pak. Tolong laporkan Pak ke Jowi Pak. Bahwa uang kami sudah habis Pak. Tolong Pak, tolong kami. Seorang korban kasus investasi histeris saat mendatangi Polda Metro Jaya. Ia menangis dan berteriak saat wartawan tengah mewawancarai perwakilan pengacara korban. Berdasarkan pengakuan korban, ia telah menginvestasikan uangnya ke produk investasi grup Vikasa hingga mencapai 1,5 miliar rupiah. Awalnya korban tergiur karena diiming-imingi bunga yang cukup besar. Namun setelah 1 tahun tidak kunjung mendapatkan keuntungan yang dijanjikan. Kuasa hukum yang datang mewakili 250 nasabah dengan total kerugian 160 miliar rupiah. Tuhan, Tuhan Yesus tolong kami Tuhan. Nasabah daripada 250 orang, yaitu korban investasi dari perusahaan grup Vikasa. Kehadiran kami di sini untuk menyerahkan bukti-bukti guna dipergunakan oleh penyidik. Saat ini sekarang lagi proses di penyidikan. Demikian. Totalnya sendiri yang mengalami kerugian berapa? Kalau total kerugian kurang lebih 160 miliar. Dan pemirsa, untuk informasi selengkapnya saat ini sudah bergabung bersama kami Supriyantini, nasabah korban dugaan gagal bayar produk investasi grup Vikasa. Sementara tim liputan kami sudah berupaya untuk menghubungi dan mendatangi kantor manajemen grup Vikasa untuk konfirmasi. Namun hingga saat ini belum mendapatkan respon. Saya ke Ibu Supriyantini. Selamat sore Ibu Supriyantini. Selamat sore. Saya Ibu Supriyanti, saya nasabah dari Vikasa Group. Baik, Ibu Supriyanti, boleh selama ini saya boleh diceritakan seperti apa Ibu kronologisnya Ibu menginvestasikan uang Ibu 1,5 miliar rupiah dan tidak dijanjikan, keuntungan dijanjikan tidak keluar, uang Ibu juga tertahan. Ya, saya diajak oleh agen saya, Vikasa. Selama ini uang saya tidak pernah kembali lagi Pak, Bu, selama 1 tahun.
menjanjikan bahwa dengan bunga yang tinggi, selama setahun ini uang saya tidak pernah kembalikan maupun uang ibu saya pun tidak pernah kembalikan. Jadi saya mohon dari Vikasa Group, saya seorang janda, tolong kembalikan uang saya. Itu yang saya ingin nih Pak, Ibu. Baik, Ibu Supriyanti, Saya ini dari seorang. Baik, Ibu Supriyanti, awalnya apa yang membuat Ibu tertarik berinvestasi di Vikasa Group ini dan apa yang dijanjikan Ibu? PT Vikasa Group menjanjikan saya dengan bunga yang tinggi dan akan mengembalikan pokoknya kepada saya. Sampai saat ini saya minta kembali pokok itu, sampai sekarang sudah 1 tahun tidak kembalikan. Dan bunga pun tidak ada dikembalikan. Baik, dari mana Ibu mengenal tempat investasi ini, Bu? Seperti apa ceritanya? Dari nasabah kita, dari agen kita Tanjung Pinang. Nah, prosesnya Ibu? Ya, saya dibawa dengan agen saya yang dari Tanjung Pinang untuk investasikan ke Vikasa Group. Apa yang dijanjikan oleh Vikasa Group awalnya? Awalnya dia menjanjikan bunga yang tinggi, terus kapan saya mau ngambil uang saya balik, itu bisa aja. Tapi sampai sekarang saya minta uang saya kembali pun nggak ada kembalinya. Baik, Ibu Supriyanti, sudah sejak kapan Ibu berinvestasi di Vikasa Group ini dan apakah pernah ada share atau pengembalian keuntungan yang diberikan kepada Ibu sebelumnya, Bu? Waktu yang setahun ini nggak ada sama sekali. Baik. Vikasa Group menjanjikan sampai sekarang bunga itu nggak kembali. Baik, Ibu Supriyanti, boleh tahu berapa keuntungan yang ditawarkan ketika itu, Ibu? Yang keuntungan ditawarin oleh Vikasa Group kepada saya dalam 1 miliar itu adalah 10%. 10% dalam per tahun, per bulan, atau per 6 bulan, Ibu? 1% per tahun. Per tahun ya, jadi Ibu belum pernah sama sekali mendapatkan keuntungan dari yang dijanjikan, begitu ya? 1 bulan. Oh ya, dari 1M itu, ya maaf Ibu, dari 1M itu kembalikan bunga itu 1 bulan. 1 bulan 1 kali, dibalikin itu 10 juta. Baik, berarti sudah pernah mendapatkan keuntungan? Sudah, tapi dalam setahun ini tidak ada 1% pun ada kembali. Berapa kali Ibu sudah pernah mendapatkan keuntungan, berapa bulan? Sudah ada 10 bulan ya, 10 bulan ya. Baik, jadi 10 bulan itu lancar ya Ibu ya? Lancar. Selama 10 bulan pertama pembayaran lancar ya Bu ya? Cuma setelahnya mandek, bahkan ketika Ibu meminta uang pinjaman pokoknya kembali, tidak dikembalikan ya Bu ya? Tidak, sedikit pun tidak ada dikembalikan. Ada alasan resmi Ibu dari Vikasa terkait hal ini? Ada, mereka memberikan ke saya ada surat, bukti, semuanya ada. Apa alasan yang ada di surat tersebut? Ya, alasan tersebut di buku itu ada kapanpun kita pencairan pas waktunya kapanpun kita bisa cair dengan uang pokoknya kembali. Berarti terjadi gagal bayar begitu ya oleh Vikasa ini, begitu ya Bu ya? Alasan terjadi gagal bayar itu disebutkan tidak ada di perusahaan. Iya. Ya Ibu. Alasan dari gagal bayar tersebut disebutkan tidak dari perusahaan. Apakah perusahaan mengalami gagal investasi atau seperti apa begitu Ibu? Tidak ada.
Cuman mereka menjanjikan sampai sekarang itu sampai ke bulan sampai sekarang itu tidak ada. Baik. Selain Ibu, apakah ada nasabah lain yang mungkin Ibu tahu kerugiannya berapa, Ibu? Banyak rekan-rekan kami, saudara saya, orang tua saya, semuanya ada 250 orang. Baik. Terima kasih Ibu Supriyanti sudah berbagi informasi bersama kami. Selamat sore. Pemirsa, kasus gagal bayar juga sempat menyita perhatian publik. Koperasi Simpan Pinjam Indosuria Cipta kesulitan mencairkan deposit nasabah mereka senilai total 14,6 triliun rupiah. Polisi menetapkan 3 petinggi Indosuria sebagai tersangka. Kasus gagal bayar Koperasi Simpan Pinjam Indosuria Cipta bermula saat sejumlah nasabah tidak bisa mencairkan deposito yang telah jatuh tempo Februari 2020 lalu. Total dana deposito yang gagal dibayarkan ini senilai 14,6 triliun rupiah milik lebih dari 6.000 nasabah. Indosuria menjanjikan bunga tinggi 9 hingga 12% per tahun. Nilai ini di atas bunga deposito perbankan yang berkisar 5 hingga 7%. Dalam kasus ini, Bareskrim Mabes Polri menetapkan 3 petinggi Indosuria sebagai tersangka. Ketiganya diduga melanggar Undang-Undang Perbankan. Selain itu, KSP Indosuria Cipta juga berstatus tersangka korporasi. Kemudian, kisruh gagal bayar Indosuria berakhir setelah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyetujui proposal perdamaian pengembalian uang nasabah. Indosuria akan mengembalikan uang nasabah secara bertahap dengan prioritas lansia dan penderita sakit keras. Dana akan dicicil mulai September 2020. Posko pendaftaran pun telah dibuka untuk melayani para nasabah. Tim Liputan iNews melaporkan. Kepala seorang bocah di Desa Bungkulan, Buleleng, Bali terjepit di antara tiang telepon dan tiang listrik. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap di iNews Sore.